Shalom, selamat berjumpa kembali dengan acara kesayangan kita, Mimbar Agama Advent yang ditayangkan setiap hari Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Medan 94,3 FM. Bersama dengan kita malam hari ini Bapak B. Panggabean yang akan menyampaikan firman Tuhan yang akan menguatkan semangat kita. Selamat malam Bapak Panggabean. Selamat malam pendeta, puji Tuhan, sehat-sehat semuanya. Terpujilah Tuhan, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan bagi pendengar setia kami dimanapun kita berada, bagi yang ingin memberikan pertanyaan ataupun ingin didoakan, mungkin pendengar setia kami yang ada di sekitaran Medan, Siantar, Samosir, bahkan di semua kalangan ataupun Sumatera Utara, biarlah kasih Tuhan yang akan menyertai kita melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat penyertaan Tuhan melalui siaran RRI Pro 1 Medan ini, bahwa suara firman Tuhan akan dikumandangkan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau mengurapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap perkataan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Panggabean akan menjadi benih-benih kebenaran yang tumbuh, yang akan mengubahkan kehidupan kami untuk lebih setia di hadapan-Mu. Berkati kami, berkati pendengar setia kami dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan Bapak Panggabean. Terima kasih pendeta. Pendengar setia kami dimanapun Anda berada, khususnya yang mungkin baru pertama sekali mengikuti acara ini, kami sampaikan juga terima kasih. Dan bagi pendengar setia kami yang ingin berpartisipasi lewat permohonan doa dan pertanyaan dari materi, boleh disampaikan di nomor 0812 60 86647. Kami akan melayani setiap permohonan dan pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Nah, inilah siaran Mimbar Agama Advent dari Gereja Mas Sepenari ke-7 di Komplek Rumah Sakit Advent Medan. Senang sekali kami akan menyapa pendengar setia kami melalui firman Tuhan yang diberi judul Menjadi Pusat Perhatian Dunia. Firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat pertama dikatakan bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi nama baik itu menjadi lebih berharga dari harta apapun yang bisa kita peroleh di dunia ini. Tetapi bukan hanya sekedar menjadi nama baik, kita juga harus menjadi pusat perhatian dunia. Melalui apa kita menjadi pusat perhatian dunia? Selain nama baik tadi, ya, apakah yang harus kita lakukan? Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 boleh dibaca pendeta. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ketika kita memiliki satu kerinduan agar kita memiliki nama baik, dan itulah yang diinginkan oleh Allah kepada umat-umatnya. Oleh karena Allah berpesan bahwa kita telah dipilih menjadi imamat yang rajani. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan menjadi satu bangsa yang kudus, yang diasingkan agar kita memberitakan perbuatan-perbuatan baik ya di dalam kehidupan kita. Nah, ketika orang melihat kehidupan kita, maka menjadi pertanyaannya adalah apa yang dilihat orang di dalam kehidupan kita? Apakah lewat kehidupan kita nama Allah ditinggikan? Melewat keluarga kita, melewat pekerjaan kita setiap hari, bahkan ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, apakah kita mempertontonkan satu kehidupan yang imamat, yang rajani, satu kehidupan yang spesial, kudus, dalam bahasa aslinya kados, yaitu diasingkan. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi kita, oleh karena keinginan Tuhan agar kita menjadi pusat perhatian dunia, agar nama kita adalah menjadi nama yang baik dikenal orang. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal
4 ayat 9 boleh dibaca pendeta. 1 Korintus 4 ayat 9b, ya. Nah, ini adalah menjadi satu penegasan kembali apa yang menjadi keinginan Tuhan melalui suratnya kepada jemaat Korintus. 1 Korintus 4 ayat 9 bagian B, ya. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Iya. Jadi saudara dan saya, ketika Allah memilih kita menjadi imamat yang rajani, bangsa pilihan Tuhan, kita menjadi tontonan dunia. Kita menjadi pusat perhatian dunia. Nah, ketika sekitar tahun 2004, ya, ada tsunami yang begitu dahsyat di Provinsi Aceh dan sekitarnya. Nah, ini menjadi pusat perhatian dunia. Semua dunia berpusat kepada Provinsi Aceh pada umumnya oleh karena kedahsyatan daripada gempa bumi itu. Bahkan tsunami itu. Nah, yang dimaksud dengan pusat perhatian dunia ini bukan seperti ini. Tetapi bagaimana agar kita mempertontonkan, mendemonstrasikan kasih Allah. Bagaimana saya mempertontonkan kebaikan, kejujuran, kemurnian dalam bertindak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam menjalankan usaha kita. Dalam mendidik anak-anak kita. Di dalam menghidupkan satu kehidupan yang diberkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga nama Tuhan akan ditinggikan di dalam kehidupan kita. Nah, diceritakan ada satu orang misionaris yang mengadakan satu tujuan misionaris ke sebuah provinsi di Cina. Ia tinggal dan dia menghidupkan satu kehidupan yang sangat baik. Dia sangat dicintai oleh masyarakat di desa itu. Bahkan mereka menjuluki dia menjadi si orang baik. Oleh karena dia pintar mengambil hati masyarakat, kemudian dia melakukan satu perbuatan-perbuatan yang baik. Dia pintar melakukan pengobatan kesehatan tradisional, dia berbagi, kemudian mengajari orang-orang di desa itu menjadi hidup lebih bersih, mengajari ilmu-ilmu kreativitas kepada ibu-ibu di sana. Akhirnya dia dikenal sebagai orang baik. Ketika dia meninggal, ya, bahkan banyak orang-orang di sekitar masyarakat itu tidak ingat namanya. Mereka hanya menjulikinya sebagai dia orang baik. Ya. Nah, ketika beberapa tahun kemudian ada kembali misionaris yang mengunjungi daerah itu, dia katakan bahwa dulu beberapa waktu yang lalu saya punya teman ada yang datang kemari. Oh, mereka katakan, iya, dia kami namakan orang baik. Mereka tidak lupa, artinya tidak ingat siapa namanya. Tetapi dalam pikiran orang-orang itu adalah dia seorang yang baik. Nah, begitulah saudara-saudara pendengar setia kami. Ketika orang memberikan satu demonstrasi kebaikan dalam kehidupan masyarakat, maka nama baik ini akan terngiang-ngiang, melekat di dalam pikiran dan kehidupan sehari-hari orang yang melihat dan mendengarnya. Ya, jadi ada 3 yang harus kita lakukan yang diminta oleh Yesus ketika kita berbicara menjadi agar kita memiliki nama yang baik. Ya, di dalam Matius pasal yang kelima ayat 13, inilah yang pertama yang harus kita pertontonkan kepada dunia, di mana kita harus menjadi imamat yang rajani, bangsa pilihan Allah, dan kita memiliki nama yang baik. Silakan pendeta. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, tugas kita yang pertama yang diinginkan oleh Yesus, bagaimana agar kita memiliki satu nama yang baik. Yang pertama adalah agar kita menjadi garam. Garam memang tidak begitu mahal harganya. Tetapi kita bisa pastikan di seluruh dunia ini, walaupun sedikit, setiap rumah pasti memiliki garam. Tidak ada satu rumah
yang kaya atau sangat miskin sekalipun di rumahnya tidak ada garam. Begitulah sangat pentingnya garam ini bagi kehidupan kita. Oleh karena fungsinya, walaupun tidak ada orang menyimpan di rumahnya mungkin 1 ton untuk persiapan di dalam bertahun-tahun, tidak ada. Karena kebutuhan kita akan garam ini sedikit. Tetapi garam itu sangat dibutuhkan dalam setiap masakan, dalam setiap pengolahan menu-menu, bahkan di restoran-restoran, bahkan di rumah yang paling sangat susah. Maka garam ini mengambil peranannya. Garam ini memiliki fungsi yang utama adalah memberi rasa enak kepada makanan. Jadi sebagaimana garam ini memberi rasa enak kepada makanan, ketika dia menyatu dengan makanan apapun, baik dari seorang yang tidak tahu masak, bahkan sampai seorang chef yang terkenal di hotel berbintang 5, maka makanan ini akan memiliki pengaruh yang luar biasa bagi masakan yang dimasak itu. Jadi demikian jugalah saudara dan saya pendengar setia kami semuanya. Kehidupan saya harus memberikan rasa enak bagi orang-orang di sekitar kita. Sama seperti garam menggarami, demikian jugalah saya harus mampu berbaur, harus memberi kenikmatan, rasa yang enak bagi orang-orang yang berhadapan, yang berkenalan, yang berinteraksi dengan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika garam itu membaur dengan masakan, ketika kita berbaur dengan dunia sekeliling kita, apakah itu di keluarga kita, di tetangga masyarakat kita, di komunitas-komunitas yang kita ikuti, maka kita memberi rasa enak, memberi rasa sedap kepada apa? Kepada setiap orang yang berhadapan dengan kita. Jadi pendengar setia kami dimanapun Anda berada, ketika kita menjadi garam, maka kita memberi rasa nikmat kepada siapapun yang berinteraksi dengan kita. Yang kedua, apalagi keinginan Yesus ketika kita agar memiliki pusat perhatian dan memiliki nama yang baik. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Iya. Yang kedua, agar kita menjadi imamat yang rajani, umat pilihan Tuhan, memiliki nama yang baik. Yang kedua adalah kita memiliki sifat penerang. Terang itu berguna ketika dia menutupi akan setiap kegelapan. Terang itu akan menghangatkan, menguatkan orang, ya, ketika kita tidak dapat berjalan oleh karena kegelapan. Kita tidak melihat ada bahaya di hadapan kita dan di sekitar kita. Tetapi ketika ada cahaya terang, maka hidup kita, jalan kita akan dituntun untuk ke arah yang kita inginkan. Jadi terang itu harus kita hidupkan dalam kehidupan kita. Hidup saya harus memberikan satu arah yang benar kepada orang lain. Hidup saya harus menjadi penerang, memotivasi, memberi semangat kepada orang-orang yang mungkin patah harapan, orang yang putus asa, orang yang ingin bunuh diri oleh karena kehidupan dunia yang begitu kejam, orang-orang yang frustasi. Tetapi ketika saya menyinari mereka dengan motivasi yang baik, dengan contoh hidup yang baik, dengan perkataan-perkataan yang menyenangkan, maka kehidupan orang-orang di sekitar kita berubah. Dari yang tidak tahu jalan menjadi jalan yang terang. Dari yang tidak memiliki semangat menjadi memiliki semangat. Dari orang-orang yang putus asa kembali menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan. Yang terakhir adalah di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 33. Silakan pendeta. Matius 13 ayat 33, dan ia menceritakan perumpamaan itu juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai habis seluruhnya. Iya, terima kasih pendeta. Yang ketiga adalah bagaimana agar kita menjadi terang, bagaimana agar kita memiliki nama yang baik, imamat dan rajani.
kita juga diibaratkan seperti ragi. Ragi itu adalah melembutkan, kemudian mengawetkan, ya. Kemudian ragi itu memberi juga rasa enak kepada makanan. Sama seperti makanan-makanan yang dijual, kalau dia memiliki satu tekstur yang keras, maka dibuatlah ragi. Melembutkan, mengawetkan, dan ketika saudara dan saya diharapkan menjadi ragi, maka itu artinya agar kehidupan kita memberikan rasa lembut, memberikan satu rasa, memberikan satu kenyamanan untuk menyimpan barang-barang yang harusnya busuk menjadi bertahan lama. Apa-apa yang menjadi satu motivasi kehidupan, itulah yang menjadi kerinduan orang-orang yang mempraktekkan kehidupan ragi. Ragi ini juga tidak mahal harganya, tetapi dia bisa sangat dibutuhkan oleh setiap orang yang ingin melembutkan, yang mengawetkan, dan tidak membusukkan akan apa? Makanan. Jadi 3 yang diinginkan Yesus dalam hidup kita. Yang pertama, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi garam, kemudian menjadi terang, dan memiliki sifat ragi untuk hal-hal yang baik. Bila mana kita membaca dalam Kisah pasal yang ke-4 ayat 13, kita akan lihat bagaimana anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, ya, bisa menjadi terang kepada orang-orang di sekitarnya. Silakan pendeta. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ketika orang banyak itu mengenal mereka sebenarnya orang-orang biasa. Nah, ini saya catat orang-orang biasa tanda kutip, saudara-saudara. Artinya menjadi terang, menjadi garam, menjadi ragi, menjadi imamat yang rajani, memiliki nama yang baik, tidak harus menjadi orang-orang luar biasa. Inilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, ya. Ketika Allah memakai Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang lain, mereka memberikan hati mereka untuk dijamah oleh Roh Kudus. Maka ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, heranlah orang-orang banyak itu, dan mereka beralih menjadi pengikut Kristus. Jadi ketika kita merasa bahwa diri kita ini adalah orang-orang biasa, tidak memiliki gelar yang banyak, tidak memiliki harta yang untuk dibanggakan, tetapi Allah melalui Yesus Kristus menyatakan kita bisa menjadi imamat yang rajani, bangsa pilihan Tuhan, bahkan memiliki nama yang baik bila mana Allah menggunakan kita. Satu ilustrasi terakhir yang boleh saya sampaikan kepada pendengar setia kami. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ilustrasi ini. Seorang pialang lelang melelang sebuah biola dengan harga hanya $100. Tidak ada yang mau membelinya. $100 ditunjukkan karena biola ini sudah sangat begitu usang, ya. Akhirnya ada seorang pemain terkenal biola yang memainkan biola ini dengan begitu lembut, orang terkesima. Akhirnya penawaran dari yang 100 tidak ada yang mau, sekarang menjadi laku $4.500. Apa yang menunjukkan perbedaannya? Biola itu adalah saudara dan saya. Ketika saya dan saudara adalah orang-orang biasa, tetapi ketika kita membiarkan Roh Allah memakai kita, membiarkan kita dipakai oleh Yesus melalui Roh Kudusnya, maka kita akan menjadi orang yang imamat rajani, menjadi umat pilihan Tuhan, kados, diasingkan, dan nama kita akan menjadi terkenal sama seperti misionaris yang berkunjung ke Cina. Dan nama itu lebih baik, nama baik itu lebih berharga dari harta apapun yang bisa kita peroleh di dunia ini. Malam hari ini marilah kita belajar bahwa Tuhan memiliki tanggung jawab kepada kita
agar kita mempertontonkan satu kehidupan yang imamat rajani, agar ketika kita tidak meninggalkan dunia ini nanti pun, maka nama kita akan dikenang oleh bukan hanya keluarga kita, tetapi orang-orang di sekitar kita, karena mereka mengenal kita sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, oleh karena firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kami Engkau pilih menjadi alat kemuliaan Tuhan, agar kami memiliki satu nama yang baik, agar kami mentontonkan dalam kehidupan kami menjadi terang, menjadi garam dan menjadi ragi, agar nama Tuhanlah yang ditinggikan dalam kehidupan kami. Berkatilah seluruh pendengar setia kami dimanapun mereka berada. Dalam pergumulan mereka, Engkau berkati, bantu mereka. Bagi yang sakit Engkau jamah sehingga akan memperoleh kesembuhan. Demikian juga bagi RRI yang sudah menyiarkan ini, biarlah Engkau memberkati siaran ini menjadi satu nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.